perkenalkan, nama saya Nisa Rosinisi. Di sini saya selaku host pada podcast yang hari ini kita akan membahas terkait manajemen stres. Yang kebetulan pada siang hari ini kita mendatangkan narasumber atau tamu di podcast kita pada siang hari ini, yaitu ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan juga ada staf pada Seksi Pendidikan Madrasah. Sebelum masuk ke podcastnya, jadi saya akan menyampaikan dulu terkait penyampaian alur podcast. Yang pertama nanti ada penyampaian materi terkait strategi pencegahan stres dan juga penanggulangan stres. Yang kedua ada penyampaian pengalaman mahasiswa magang ketika menemukan konflik dan yang mengakibatkan stres tersebut dan bagaimana solusinya. Dan yang terakhir akan ada sesi wawancara kepala kantor dan juga staf pada Seksi Pendidikan Madrasah. Langsung saja tanpa basa-basi lebih lama, langsung saja kita mendengarkan materi terkait strategi pencegahan stres yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Saudara Suud. Baik, terima kasih Mbak Host. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang strategi mengelola pencegahan stres, yaitu itu adalah suatu pengelolaan bagaimana agar tingkat stres keseluruhan yang mereka alami, baik pegawai ataupun sekalipun kepala kantor, dapat dikurangi bahkan mungkin dapat disembuhkan. Nah, kemudian di sini ada pun beberapa strategi yang efektif untuk pencegahan stres tersebut. Yang pertama yaitu adalah tetap tenang. Tetap tenang ketika berada dalam suatu konflik atau suatu permasalahan atau problem. Cobalah untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Terus yang kedua, fokus pada masalah bukan pada orangnya. Dalam artian di sini yaitu adalah hindari menyerang karakter orang lain. Fokuslah pada problem dan mencari solusi yang tepat. Yang ketiga, berkomunikasi dengan asertif. Sampaikan pendapat Anda dengan jelas dan tegas. Tetapi tetaplah hormat kepada orang lain, dalam artian kepada masyarakat kalau semisal di bagian pelayanan PTSP. Kemudian bersedia untuk berkompromi. Tidak adanya bisa selalu menang dalam konflik. Bersikaplah fleksibel dan bersedia untuk berkompromi untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Terus yang terakhir, mencari bantuan profesional. Nah, jika menemukan suatu permasalahan konflik dan tidak bisa menyelesaikan sendiri, bisa minta bantuan orang yang lebih profesional dalam bidang tersebut. Terima kasih. Mbak Hos, saya kembalikan kepada Mbak Hos. Terima kasih ya kepada Mas Suud terkait materi strategi manajemen stres. Langsung saja kita mendengarkan lagi pemateri terkait penanggulangan stres yang akan disampaikan oleh Saudara Dhani. Terima kasih atas tempat dan waktunya yang telah diberikan. Jika sebelumnya telah disampaikan oleh Mas Suud tadi, itu adalah sebuah cara bagaimana kita mencegah sebuah stres datang kepada diri kita. Saya di sini akan menjelaskan dan memberikan sebagian tips bagaimana cara agar kita sembuh dari yang namanya stres atau cara-cara mengatasi stres. Di sini ada 6 tips. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Pada saat kita stres itu aliran darah dalam tubuh kita itu naik. Jadi sebisa mungkin kita menghindari makanan yang mengandung gula yang tinggi yang bisa menyebabkan tekanan darah kita naik, dan beberapa makanan yang mengandung kafein seperti kopi. Makanan berlebihan juga bisa membuat tekanan darah kita naik. Maka dari itu makanlah sesuai dengan aturan makan yang dianjurkan oleh dokter. Yang kedua yaitu olahraga rutin. Kita bisa memulai olahraga yang mana sesuai dengan hobi kita. Misal ada yang suka sepak bola, silakan disalurkan saja ke sepak bola, atau bulu tangkis atau berenang, sesuaikan saja. Nanti kita juga itu salah satu cara agar kita melupakan stres yang kita alami. Yang ketiga adalah relaksasi. Mungkin 10-20 menit kita sempatkan untuk yoga atau senam. Itu juga dapat meningkatkan memperlancar aliran darah. Yang keempat yaitu
mencari kelas yang menyediakan memberikan wawasan tentang bagaimana mengelola manajemen stres yang baik. Bisa kita cari kursus misal di internet atau di TikTok, bahkan dari sebuah live yang ada di internet. Yang kelima adalah tidur yang cukup. Sebisa mungkin kita ketika stres itu badan kita membutuhkan istirahat yang cukup untuk merefresh diri kita agar kita kembali menjadi sehat, segar bugar, dan kemudian akan melupakan stres tersebut. Yang terakhir adalah dapatkan dukungan dari orang lain, entah itu dari keluarga atau teman. Pada saat kita stres itu jangan sampai stres itu dipendam sendiri. Sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan seseorang terdekat kita curhat atau kita salurkan semua masalah kita, mungkin saja mereka bisa membantu dan itu bisa mengurangi stres. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada Mas Iqbal yang sudah menyampaikan materi penanggulangan stresnya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi wawancara, sebelumnya kita akan mendengarkan dulu pengalaman dari teman-teman mahasiswa magang terkait apa sih konflik yang pernah kamu temui ketika kamu melakukan magang di sini, dan juga bagaimana sih cara kamu mengatasi hal tersebut. Silakan. Nah, pengalaman selama magang saya di sini yang menimbulkan sebuah stres itu dikarenakan kurangnya mengatur waktu, seperti secara bersamaan tugas kuliah sama dan juga tugas magang ya. Iya. Sering bersamaan terus deadline-nya. Nah, untuk solusinya itu bisa utamakan dulu deadline-nya yang mana, atau bisa kuliah dikerjakan di rumah. Terus kalau yang magang itu dikerjakan di sini. Soalnya saya kan magang, jadi kerjakan kewajiban dulu. Jadi yang intinya adalah kita harus mengerjakan kewajiban dulu sebelum yang tugas itu ya. Iya. Terus yang kedua itu karena kurangnya pemahaman. Soalnya kan saya kurang memahami Excel. Terus kan saya berada di posisi keuangan. Itu kan pasti membutuhkan Excel yang lebih lah, pemahaman Excel yang lebih. Jadi saya itu bisa berkonsultasi kepada atau berkomunikasi kepada yang perintah tugasnya saya, seperti Bu Ina yang ngasih tugas. Terus itu bisa cari sendiri di internet atau di YouTube-nya. Nah, terus yang ketiga itu dikarenakan karena kelompok atau yang berbeda pemikiran atau ide, karena pasti kan kelompok adalah otaknya masing-masing. Satu apa itu pasti berbeda-beda lah. Yaitu karena untuk mencapai tujuan itu kita butuh komunikasi. Ya, terus untuk solusinya kita harus melakukan komunikasi dan mendengarkan sebuah pendapat dari masing-masingnya. Baik, sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih juga kepada Mbak Im yang sudah membagikan sedikit pengalamannya. Baik, langsung saja kita masuk pada inti podcast kita pada siang hari ini, yaitu sesi wawancara terhadap Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan juga pegawai kantor staf pendidikan madrasah terkait bagaimana sih penerapan strategi dan juga mengelola stres di tempat magang tersebut. Baik, mungkin Bapak saya enggak makan. Enggak, maksudnya karena kan kita kan sebagai anak magang gitu lah Pak. Terus gimana? Mungkin Bapak pernah mendapatkan suatu konflik yang dimana konflik itu bisa Bapak pendam terus tiba-tiba menjadi sebuah stres itu sendiri. Enggak pernah stres ya. Bapak nggak, mungkin dari ibunya sebagai pegawai mungkin ada ya. Karena kan gimana pun juga kita bekerja pasti ada tuntutan. Oke. Baik, terima kasih pada adik-adik PKL yang siang hari ini ada penodongan seperti ini ya. Di sini saya selaku pegawai, selaku bawahan dari Bapak Kepala Kantor kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Beliau sebagai puncak pimpinan tentunya tugas utama beliau adalah membagi pekerjaan sesuai dengan job masing-masing. Salah satunya saya selaku ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Yang jelas untuk informasi tentang manajemen stres itu sendiri banyak dialami oleh semua
pegawai, nggak harus pegawai, semua orang pasti mengalami. Cuman cara manajemen dan mengatur masing-masing juga punya caranya sendiri-sendiri. Dari apa yang dipaparkan oleh adik Suud sama Mas siapa tadi itu sama adik Iim ya, disampaikan kita ada trik tipnya harus begini, harus makan sehat. Nah, itu salah satu yang saya gunakan. Stres kami dari seorang ASN sebagai seorang pegawai adalah di pekerjaan, di mana pekerjaan dituntut untuk setiap tahun pekerjaan yang kita terima itu tidak seperti sama, meskipun secara juknis atau aturannya jobnya kami itu sama, tapi tiap tahun kita ada regulasi yang harus menuntut perubahan-perubahan itu untuk pengembangan di kantor Kementerian Agama Kota Malang itu sendiri. Di antaranya ya zona integritas itu, di mana kita hari ini juga sedang lembur untuk menuju kesuksesan kami menuju WBK maupun WBPM. Nah itu sebenarnya kita juga punya keluarga, kan itu stres tersendiri, harus meninggalkan keluarga 2 hari ini ya kita harus lembur. Tapi gimana baiknya saya memanage keluarga saya juga aman, terkendali, dan pekerjaan juga lancar terlaksana semua. Itu saya sebagai seorang ibu juga, sebagai ibu pekerja ya, kalau seperti ASN ini bingung, ada yang teman bawa anaknya ke sini. Kalau saya, alhamdulillah anak saya sudah dewasa lah ya, sudah dewasa. Tapi kalau lihat yang kecil-kecil ya tetap mengingat dulu ya, stresnya, aduh anak kok medel-medel melok ae, kerja melok ae gitu ya. Tapi itu sudah tuntutan bagi kami. Nanti mungkin dari kepala kantor bisa menjelaskan tentang manajemen keluarganya akhirnya di situ, mengatur di situ. Tapi secara pribadi saya untuk trik cara dari teman-teman yang disampaikan tadi itu salah satunya, kalau saya pribadi menurut saya ya, kalau saya pulang jam waktu pulang meskipun kadang tidak tepat waktu pulang jam 4, tapi saya harus ada waktu 30 menit atau 15 menit saya di rumah YouTube untuk senam pilates atau senam apa, tapi untuk saya sendiri. Jadi di rumah ada, itu anak saya sudah paham, wah udah pulang pasti senam. Nah itu langsung apa ya, pikiran saya itu fresh lagi tuh, saya merasa fresh lagi. Selain itu di samping ada senam yang harusnya saya lakukan tiap hari, tapi dengan terkendalanya waktu kadang datang juga sudah maghrib ya, itu hari-hari tertentu saya lakukan, entah Sabtunya atau Jumatnya itu saya harus jalan. Di hari Jumat itu sama teman-teman di kantor itu kita jalan ke area gitu ya, muter aja sambil lihat, meskipun tidak belanja ya belanja, ada pasar gitu ya sambil ngobrol. Itu juga salah satu manajemen kami untuk menata stres kami di kantor Kementerian Agama Kota Malang. Mungkin mbaknya sudah tahu, kita ada grup jalan-jalan tiap Jumat ya, Jumat sehat itu kita jalan. Ada yang ikut. Kita di sana ngapain ya? Itu Mas Ud ya pernah ikut ya. Kita bikin kayak konten, foto-foto. Nah itu salah satu juga menghilangkan stres kami. Jadinya kita upload di media sosial kami, TikTok. Kita tambahi waktu itu mau Ramadan ya, kita jalan-jalan. Akhirnya bikin konten. Ya salah satunya membahagiakan diri sendiri di situ. Akhirnya kita fresh lagi untuk bisa bekerja kembali. Ada banyak hal sebenarnya. Salah satunya juga saya mengikuti kegiatan di jam-jam tertentu, saya ngambil 1-2 jam ikut pelatihan di Disko Pindak, itu salah satu dari hobi saya. Tapi dari hobi itu saya dapatkan materi, nantinya saya bisa merekam materi itu untuk saya sampaikan lagi kepada madrasah, kepada pondok pesantren, di mana saya tujuannya adalah untuk pelaku usaha. Di antaranya itu, jangan banyak-banyak, sudah saya lanjutkan kepada Gus Samton. Dari sisi sebagai kepala kantor mungkin ada 1-2 hal yang disampaikan untuk di sisi secara agamis, secara agama pripun Gus. Ini kan secara teori langsung, enggak secara detail manajemen di agama keluarga kata Gus. Monggo saya sampaikan kepada Gus, silahkan untuk ditambahi. Sebagai sosok pimpinan. Yang penting itu niat. Nomor 1 yang penting niat. Niatnya kalau tulus akan bahagia. Dan jangan lupa la haula wala quwata illa billah. Ini tadi yang disampaikan
adik-adik ini teori semua. Tetapi yang paling utama adalah niat. Kalau sampai niatnya lillah karena Allah, nomor siji, nomor loro, ingatlah haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya upaya kecuali Allah. Maka semuanya akan lancar-lancar saja. Termasuk kita harus melihat dari semua ajaran Islam itu adalah yang paling utama adalah memanusiakan manusia. Bagaimana memandang staf itu manusia, dia punya kebutuhan, dia punya kebutuhan keluarga, kebutuhan pribadi, yang itu harus dikelola. Makanya ada di kementerian itu yang disebut asesmen pegawai, yang untuk mengatur analisa jabatan. Kira-kira seseorang itu boleh dikasih beban kerja sampai seberapa banyak. Itu ada pembagian. Dan memang tidak mudah. Ada orang yang boleh dibebani, bisa dibebani 3 pekerjaan, ada yang bisa dibebani 4 pekerjaan. Ada yang kuwabe ditangani dhewe tapi meneng. Nah itu pimpinan harus bisa mengelola, mengakomodir itu semua. Apa problemnya orang si A ini? Terus bagaimana kamu mengelola problem si A ini? Ada si B. Ya, pasti tidak mungkin kita memuaskan semua, tetapi harus ada upaya meminimalisir. Itu biar para staf-staf ini tidak stres dan staf tidak stres. Bisa bekerja dengan bahagia. Pimpinan dolan-dolan ke ruangan-ruangan. Untuk apa? Ya untuk menunjukkan, menghilangkan sekat atasan bawahan agar orang semakin enjoy, bisa mengungkapkan protesnya, bisa mengungkapkan. Makanya kita punya program ABG, Asik Bersama Gus. Kita punya program Bisa Bagus. Ini program-program ini semuanya kita upayakan untuk ada jalaba, ada macam-macam. Itu untuk membangun kebahagiaan dalam bekerja. Jadi kalau orang itu sudah paham bahwa khidmatul ummah syarafun lan, bisa melayani umat itu adalah kemuliaan, maka tidak akan stres. Tidak akan stres. Ya bahagia. Termasuk di sampean kuliah ini. Kalau sampean menikmati ilmu, ada 2 hal yang orang itu tidak akan berhenti, ketamakannya tidak akan berhenti adalah orang yang mencari dunia dan mencari ilmu. Nah kalau dia menikmati mencari ilmu itu tidak akan ada lelah, ada upaya, terus berupaya mencari. Tetapi kalau orang itu kuliah saja dibuat beban, ya stres. Tapi kalau kuliah dinikmati, tidak akan stres. Nah, jadi mungkin durasi kerja saya dibanding teman-teman sekantor ini paling banyak saya. Karena pulang kantor tidak istirahat, harus ngajar sini, nanti pindah ngajar sini, nanti ngajar sini lagi. Dan kesempatan istirahat total itu sebenarnya hari Sabtu Ahad. Kalau tidak ada kegiatan, kalau ada kegiatan ya berarti libur istirahatnya. Apa kemudian kurang istirahat itu bikin stres? Ya tidak juga. Tergantung kita menikmati atau tidak. Saat kita menikmati, maka disitulah ada kebahagiaan. Kenapa Mbak Iin jalan-jalan senang, bisa bahagia? Ya karena menikmati. Jadi nikmati pekerjaanmu, maka kamu tidak akan stres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala dan juga Bu Iin selaku staf seksi pendidikan madrasah. Jadi dapat kita simpulkan podcast kita pada siang hari ini bahwa yang pertama itu perlu adanya niat dan juga selanjutnya kita harus enjoy dalam menjalani segala aktivitas yang kita lakukan. Baik, mungkin podcast kita pada hari ini cukup sekian dari saya. Saya selaku host meminta maaf apabila ada salah dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.